Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Omong Sedaulay dari fase F Daruna. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mencari order reaksi dari lajuan reaksi. Sebelum itu kita harus mencari tahu dulu nih, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama ini ada order reaksi totalnya. Kita harus mencari order reaksi total. Cara mencari pertama itu kita harus mencari order A. Setelah itu kita mencari order B. Nah, cara mencari order A itu seperti ini, guys. Bentar ya. Order A. Nah, gimana sih cara mencarinya? Cara mencarinya kita harus mencari dari sisi B. Sisi B yang angkanya sama. Di sini ada nomor 2 dan nomor 3. Jadi, kita tulis nih nomor 2 dulu. Jadi 0,1 per di sini nomor 3 itu ada 0,2. 0,2. Ini kita mencari nilai X, oke? Cari nilai X. Untuk waktu, nah kalau di laju reaksi ini kalau diketahuinya waktu kita harus diputar. Jadi T2 per T1. Sedangkan kalau laju reaksi kan berarti laju reaksi itu tidak diputar, kalau waktu ini diputar, jadi T2 dan T1. Di sini T1-nya kan ini, T2-nya ini. Berarti kita masukkan ke T2 dulu. T2-nya itu 4 per T1-nya 4. Disejajarin ya, guys. Nah, tinggal kita cari A aja deh. Jadi, ini berarti 1 per 2X. Ini 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, kita mencari X-nya nih. X-nya tuh berapa sih? 1 setengah pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti X sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Begitu. Lanjut kita mencari order B. Atau nilai Y. Nah, untuk mencari order B-nya itu sama seperti order tadi, cuman kebalikannya. Sekarang kan mencari order B. Nah, kita cari nih kesamaan dari order A di nomor 1 dan nomor 2. Karena ini 0,1 dan 0,2. Maka kita tulis pertama ini ada 0,1 per 0,3 dari nomor 2 ini. Ini untuk mencari nilai Y. Sama dengan waktunya. Jangan lupa nih, kalau waktu itu harus dibalik dari T1 per dari T1 per T2 sama dengan T2 per T1. Jadi di sini kan kita tulis ini T1-nya kan ini 36, T2-nya 4. Berarti kita balik menjadi 4 per 36. Tinggal kita bagi aja deh. Jadi ini 1 per 3 Y. 4 bagi 36 sama dengan 1 per 9 pembagiannya. Oke? Sama dengan Y sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Sekarang tinggal mencari order totalnya. Nah, mencari order total itu tinggal kita tambah aja, guys. Jadi order total sama dengan X tambah Y sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi order totalnya adalah 2. Kita langsung ke soal selanjutnya. Di sini ada nomor 11 nih. Oke, selanjutnya ini nomor 11. Di sini kita mencari rumus laju reaksinya adalah, jadi di sini kita sama-sama kayak tadi nih, harus sama-sama mencari order masing-masing atau nilai X dan Y-nya. Pertama kita mencari order NO. Sama kayak tadi, kita harus melihat dari sisi sini yang angkanya sama. Di sini tuh ada nomor 1, 4, dan 5 yang sama. Nah, jadi kalian bebas milih nih mau yang mana ambil. Dari 1, 4, 5, ambil 2. Jadi saya bakal ambil nomor 4 dan juga 5. Di sini kita tulis berarti 0,20 per 0,30. Nilai X sama dengan, ini laju reaksi, berarti kalau kayak gini ini tidak perlu diputar ya, guys. Kalau waktu baru bisa diputar. Kalau laju reaksi tidak perlu diputar. Jadi langsung aja kita masukin laju reaksinya. Yang pertama 24 per 54 sama dengan 20 per 30.
X 24 per 54. Tinggal kita bagi aja deh. Nih, saya bagi. Nah, jadi tadi di sini 20 per 30 X sama dengan 24 per 54. Ini saya bagi 10 ya. Jadi 2 per 3 X sama dengan, ini kita bagi 6. Jadi 4 per 9. Jadi X sama dengan 2. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari orde BR2-nya. Mereka sudah orde NO-nya. Sekarang orde BR2. Kita terus di sini orde BR2. Nah, ini sama aja kayak tadi, guys. Jadi kita tengok persamaan dari sini. Nah, di sini juga ada 3 yang sama nih. Nomor 1, 2, dan 3. Kita tinggal bebas milih aja nih yang mana satu kalian mau ambil. Kalau aku ya, aku tuh mau ngambil yang simpel. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita di sini tengok 0,10 per sini 0,20. Yang penting sejajarin aja, guys. Sini Y. Terus laju reaksinya berarti sini 12 per 24 deh. Tinggal kita bagi aja seperti biasa. Ini menjadi 1 per 2. Sini juga 1 per 2. Kenapa? Karena kalau yang ini dibagi 12 jadi 2, ini bagi 12 jadi 1. Ini bagi 10. Terus jadi nilainya sama dengan 1. Nah, di sini cari rumus laju reaksinya. Nah, rumus laju reaksinya berarti V sama dengan K dikali, di sini NO kan, jadi kita tulis di sini NO. Di sini nilai X-nya berapa? X-nya 2. Berarti kita tulis di sini 2. Jadi NO kuadrat dikali ini BR2. Di sini Y-nya 1, jadi nggak usah ditulis deh. Jadi segini hasilnya rumus laju reaksinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tada. Nah, di sini terdapat soal dalam suatu bejana terjadi reaksi yang dijantakan dengan persamaan 2A tambah B menjadi C. Nah, terus di sini persamaan laju reaksinya V sama dengan KA kuadrat kali B pangkat 0. Nah, jika tekanan ruangan tersebut pada suhu tetap dinaikkan menjadi 2 kali, laju reaksinya menjadi titik. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu ini ada V sama dengan K A kuadrat kali B pangkat 0. Karena di sini dia dinaikkan menjadi 2 kali, maka huruf ini kita ubah menjadi 2. Jadi K kali 2 kuadrat kali 2 pangkat 0. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 1 sama dengan 4 kali. Lanjut kita ke soal berikutnya, guys. Jadi di sini tertulis reaksi tersebut mempunyai tetapan laju reaksi sebesar. Nah, kita sama-sama harus mencari ordernya masing-masing seperti soal-soalan sebelumnya. Jadi maaf sebelumnya kalau saya sudah tulis seperti ini, karena tadi sebenarnya sudah saya rekam, tapi ternyata kameranya itu tidak berfungsi gitu. Jadi saya harus rekam ulang dan sudah saya tulis. Jadi saya akan jelaskan ulang nih walaupun sudah saya tulis ya. Sini kita mencari orde NO-nya atau nilai X. Berarti pertama kita tengok dari sisi H2 yang sama, itu ada di 4 dan nomor 3 dan juga 4. Berarti kita ambil di sini 0,10 per 0,20 X. Jangan lupa X-nya ini, guys. Ini penting ya. Sama dengan laju reaksinya itu berarti 0,5 per 2,0. Tinggal kita bagi deh. Ini jadi 1 per 2 atau setengah X sama dengan 1/4. Sama dengan X-nya berarti 2. Lanjut kita mencari orde H2-nya atau nilai Y. Seperti ini, teman-teman. Di sini, sebentar ya. Nah, di sini
Orde H2 kita tengok yang sama dari sisi NO. Di sisi NO ini yang sama itu di nomor 1 dan juga nomor 2. Berarti kita masukin 0,05 per 0,15 seperti ini. Oke, Y sama dengan, kita tengok laju reaksinya. Di sini laju reaksinya adalah 1,6 per 4,8. Kita masukin ya ke sampingnya, itu berarti 1,6 per 4,8. Tinggal kita bagi saja, ini menjadi 1/3 atau 1/3. Y sama dengan 1/3 juga, berarti Y nya sama dengan 1. Nah, di sini kan ditanya nih kan, tetapkan laju reaksi sebesar titik. Berarti kita masukin aja nih rumus laju reaksinya. Pertama, V sama dengan K NO2, karena tadi X-nya Y, X-nya 2, berarti taruh sini 2 dikali H2, Y-nya kan 1, jadi nggak perlu ditulis lagi deh. Terus V-nya kita ganti menjadi 0,5 guys. Oke, 0,5 itu sama dengan K dikali 0,10. Kenapa sih 0,5? Karena kita gini, caranya tuh kita bebas ngambil yang mana aja. Tapi di sini tuh aku ngambilnya yang bagian ini, 0,10, 0,25 sama 0,5. Jadi yang tadi tuh NO2-nya kita ganti menjadi 0,10. Sedangkan H2-nya kita ganti 0,25 dan V-nya kita ganti 0,5. Jadi hasilnya dia seperti ini. Jadi 0,5 sama dengan K. Tadi NO2-nya aku bilang kan diganti 0,10. Jangan lupa kuadratnya, terus dikali 0,25 karena tadi sejajar gitu dia kan. Nah, jadi kita pindahkan K-nya ke sini, terus ini dikali. Nah, hasilnya ini pindah ke sini, ini pindah sini, dan ini tinggal kita bagi aja. Ini bagi ini. Jadi 0,5 dibagi 0,5 per 0,0025. Hasilnya sama dengan 200. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mencari pakai angka lain, misalnya 0,30, 0,05 sama 1,6, itu pasti hasilnya tetap jadi 200 gitu. Yang penting di sini X-nya jangan lupa, Y-nya juga jangan lupa. Seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman mengerti? Kalau mengerti, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini sama seperti soal pertama, mencari orde reaksi totalnya. Jadi kita langsung aja mencari di sini orde dari Fe3 plus. Nah, di sini tulis orde Fe berapa sih? Jadi kita tengok aja dari sini. Pokoknya kalau kita mau mencari yang ini, kita tengok yang dari sini dulu, yang sama angkanya. Baru dari yang sama kita ambil dari sebelah sini. Terus kalau yang sebelah sini juga kebalikannya, begitu aja. Jadi di sini tuh yang sama adalah nomor 1 dan nomor 2, 0,1, 0,1. Berarti kita ambil di sini 0,1 per 0,2. Ini nilai X sama dengan, untuk laju reaksinya berarti 2/8. Berarti 1/2 atau setengah. Maaf, setengah berarti 1/4. Berarti X-nya sama dengan 2 deh. Berarti kita lanjut mencari orde S-nya. Di sini kita mencari orde S-nya itu maaf. Oh tidak, ternyata tidak muat guys. Ini bisa. Jadi kita tulis ya orde S. Berarti tengok di sini yang sama tuh, di sini ada 3 guys. Ada nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Kita bebas milih nih mau yang mana. Tapi kayaknya aku bakal milih yang nomor 2 dan nomor 3. Karena biar pembagiannya tuh lebih gampang. Ini kan sudah 0,1 per 0,2. Jadi hasilnya setengah gitu kan. Kita tinggal masukin 0,1 per 0,2. Inilah Y.
Jangan lupa X dan Y-nya ditambahinnya, karena kita mencari ininya. Terus, di sini untuk laju reaksinya berarti 8/16. Berapa? Hasilnya adalah, kita buat di sini aja guys. Berarti setengah Y. Berarti di sini setengah juga. Karena 8/16, 8 bagi 8 1, 8 bagi 16, 16 bagi 8 2. Begitu. Jadi Y-nya sama dengan 1. Seperti itu. Terus gimana order totalnya? Order totalnya itu kita tulis di sini aja ya guys ya. Order total. Berarti X tambah Y sama dengan 2 tambah 1. Hasilnya 3. Jadi order totalnya itu 3. Yeay. Gampang sekali ya. Cukup beberapa menit doang udah selesai nih kita kerjakan. Langsung aja nih kita ke soal berikutnya. Berarti kertas ini sudah habis, kita ganti kertas dulu guys. Tadam. Nah, ini nih. Di sini ditulis nih kita harus mencari rumus persamaan laju reaksinya dan order reaksi totalnya. Gampang aja, kita tetap harus mencari order masing-masing atau nilai X dan Y-nya. Semuanya kita nilai order P-nya dulu. Order P. Kita lihat dari sini, yang sama nih ada nomor 1, 2, dan 3. Aku bakal ngambil nomor 1 dan 2. Berarti 0,1/0,2. X sama dengan, di sini lajunya itu ada 20/40. Tinggal kita bagi 1/2. X 20 berarti 1/2 juga. X-nya berapa? X-nya 1 dong. Seperti itu teman-teman. Ini tuh gampang banget, oke? Yang penting kita harus bisa perkalian dan juga pembagian. Kalau pembagian dan perkalian tidak bisa, gimana kita mencari gitu. Lanjut kita ke order Q. Nah, di sini yang sama itu ada nih nomor 1 dan juga nomor 4. Berarti kita masukin nih 0,1/0,3. Jangan lupa. Terus lajunya itu ada 20/180. Nah, kita cari aja. Berarti di sini 1/3. Y sama dengan 20/180 berapa sih? Ya, hasilnya 1/9. Gitu. Karena 180 bagi 20 sama dengan 9. Seperti itu. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 2. Itu teman-teman. Nah, lanjut deh, kita ke rumusnya dulu. Ini kan rumus persamaan, berarti kita masukin rumus kita tadi juga ya, persamaan. Nah, rumusnya itu kan V sama dengan K dikali di sini P. Berarti P dia X-nya 1, berarti nggak usah ditulis, langsung aja dikali Q, Y-nya 2. Ini deh kalau rumus persamaannya. V sama dengan K kali P kali Q kuadrat. Nah, order totalnya itu adalah sesi total. Berarti ini X-nya tambah Y sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Yeay. Jadi untuk rumus persamaannya tuh V sama dengan K kali P kali Q kuadrat. Kalau order reaksi totalnya itu adalah 3. Lanjut kita ke soal berikutnya. Itu ada di soal nomor 37. Nomor 37 tuh jika K sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Laju reaksi pada saat P sama dengan 0,02 mol per liter per L dan Q sama dengan 0,6 adalah, pokoknya kita mencari ordernya masing-masing, mencari nilai X dan juga Y-nya.
Jadi di sini kita cari orde reaksi P-nya ya. Orde reaksi P, kita tengok di sini persamaannya. Ini yang sama nih yang nomor 1 dan nomor 2. Berarti kita masukin yang ini dan ini. Berarti 0,02 per 0,04. Ini nilai X. Waktunya, ini guys, ini waktu, berarti kita harus dibalik. Ingat, kalau waktu dia harus dibalik, diputar, dibalik, diputar. Jadi karena nomor yang satunya kan 16 per 8. Tapi karena ini waktu, jadi kita harus tulis 8 per 16. Tulis di sini 8 per 16. Sama dengan 0,02 dibagi 0,04 sama dengan 1 per 2 X. 8 bagi 16 itu sama dengan 1 per 2 juga. Jadi X-nya adalah 1. Lanjut kita ke orde Q-nya. Orde Q. Nah, di orde Q ini sama seperti tadi. Kita tengok yang sama dari P-nya ini. Ini ada nomor 1 dan juga nomor 3. Berarti kita tinggal masukin 0,6 per 0,12 untuk nilai Y. Per 0,12 Y. Untuk waktu, ingat kalau waktu dia harus diputar. Jadi T2 per T1. Jadi di sini T2-nya kan 4, T1-nya itu 16. Berarti di sini ditulis 4 per 16. Berarti 0,6 per 0,12 sama dengan setengah Y. Sama dengan ini dibagi menjadi 1/4. Jadi Y-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, jadi di sini ditanya rumus laju reaksinya ya. Jika K sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, laju reaksi pada saat P 0,02 dan Q sama dengan 0,6 adalah, berarti kita tulis saja nih rumus laju reaksi. Berarti V sama dengan K, terus P terus kali Q, D-nya kan 2, berarti kuadrat. Berarti K-nya ini kita ganti dengan angka ini. Terus P-nya kita masukin angka yang ini di sini. Terus Q-nya juga masukin angka yang ini. Terus jangan lupa dikuadratin. Baru tinggal kita kali-kali aja. Berarti ini karena biar lebih gampang, ini kan sudah 10 pangkat min 5. Biar lebih gampang, kita jadikan dia kali 10 pangkat min 2. Kenapa 10 pangkat min 2? Karena dia di sini 2, terus dia 2 angka di belakang koma. Jadi 10 pangkat min 2. Begitu juga dengan ini. Jadi 36 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Jadi di sini tinggal dikali aja. Kan ini sebenarnya 1. Tapi jadinya 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 72. Terus karena pangkat itu kalau dalam perkalian semua pangkat itu bakal ditambah. Jadi min 5 tambah min 2 tambah min 2 sama dengan min 9. Jadi 72 kali min 10 pangkat 72 kali 10 pangkat min 9. Ini kan angkanya terlalu besar nih kan. Jadi kita jadiin koma aja. Jadi 7,2 kali 10 pangkat min 8 karena satunya kita jadiin koma di sini. Seperti itu. Langsung kita soal ke terakhir. Oh, sebelum itu kita bakal ada bahas ini dulu. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi laju reaksi. Apa aja? Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kecuali kalau dalam soal ini volume ya. Karena suhu, katalis, luas permukaan dan juga konsentrasi itu masuk ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga di jawaban sini pilihannya yang D, volume itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Oke, terakhir nih. Terakhir atau bukan ya? Oh, bukan teman-teman. Ini soal nomor 2 terakhir. Oke. Karena terakhirnya ada satu lagi di sini. Oke, di sini nomor 44, soal nomor 44. Di sini kita ditanya orde reaksi tersebut. Berarti maksudnya tuh orde totalnya. Jadi di sini kita lihat dari NO-nya. Kita kan mau cari NO nih, berarti kita lihat dari H2-nya. H2 itu yang sama itu di nomor 1 dan 2. Maka kita masukin nomor 1 tuh 2 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan
Di sini ada 4 kali 10 pangkat 6 dan 4 kali 10 pangkat 6. Lebih gampang ini kan angkanya sama nih, tinggal kalian coret aja. Terus yang ini juga, yang ini 10 pangkat 3-nya juga 10 pangkat 3-nya juga sama kan, jadi tinggal coret. Berarti 2/4 sama dengan setengah X kali sama dengan 1, karena kan dibagi jadi 1 itu. Berarti X-nya sama dengan 0. Lanjut ke orde H2. Jadi H2-nya kita lihat dari sini. Yang sama itu di nomor 2, 4, 5. Tapi aku bakal ngambil yang 4 dan juga 5. Berarti kita masukin sini nomor 4 itu 6 kali 10 pangkat 3 dan 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 36 dikali 10 pangkat 6 dan 64 kali 10 pangkat 6. Baru ditulis saja sini. Tapi yang ini sama angkanya, berarti kan tinggal coret-coret aja. Ini juga kalian tinggal coret. Baru kalian bagi deh. 3/4 Y sama dengan 9/16. Berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi orde totalnya adalah X tambah Y sama dengan 0 tambah 2. Hasilnya 2. Seperti itu. Gampang kan? Nah, yang terakhir nih ada soal nomor 48. Di sini ditanya rumus laju reaksinya adalah, maka kita tuh sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mencari orde masing-masing atau nilai X dan juga nilai Y. Nah, di sini sudah saya tulis orde A sama dengan, berarti kita lihat dari sisi B, angka yang samanya ada nomor 1, 2, dan 3. Berarti kita bebas milih nih mau yang mana. Kalau aku pribadi ya, aku tuh ambilnya nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita tulis 0,01 per 0,02 X. Jangan lupa sama dengan laju reaksinya itu adalah 0,02 per 0,08. Seperti ini. Tinggal kita bagi menjadi setengah X sama dengan 1/4. Jadi X-nya tuh sama dengan 2. Selanjutnya kita ke orde B. Nah, di sini yang sama itu di orde B ada di nomor 3 dan juga 4. Maka kita ambil dari sisi ini. Berarti 0,20 per 0,40. Seperti itu. Jadi 0,20 per 0,40 Y sama dengan laju reaksinya itu 0,18 per 0,36. Hasilnya jadi setengah Y sama dengan setengah. Jadi Y-nya sama dengan 1 deh. Maka rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K A pangkat 2 kali B. Seperti itu. Gampang banget ya. Jadi yang penting kita tahu triknya. Yang pertama tuh kalau mau mencari A, kita tengok angka kesamaannya di B, sisi B. Kalau mencari yang B, tengok yang sama dari sisi A. Terus kalau laju reaksi itu nggak perlu diputar angkanya, tapi kalau waktu dia harus diputar. Ini kan kalau ini V1 per V2. Kalau waktu berarti T2 per T1. Seperti itu. Kalau mencari orde total, tinggal tambah nilai X dan nilai Y. Kalau mencari rumus, tinggal aja rumusnya. V sama dengan K kali A kali B. Tinggal kita taruh sini. Angkanya kita bisa, hurufnya bisa kita ubah. Terus angkanya, pangkatnya kita ubah. Sesuai dengan yang kita cari deh. Kayak gini. Kalau ini kan A. Kalau yang lain, ini jadi P kan gitu. Terus angkanya juga pangkatnya sesuai dengan X dan juga Y. Seperti itu teman-teman. Gampang banget bukan? Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau kalau dapat soal-soal yang kayak gini gitu. Jadi segitu aja dari saya. Semoga semua paham apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.